Namaskar, kembali lagi bersama Mr. Satria di sini. Jadi kali ini kita akan membahas soal tryout yang sudah kalian kerjakan. Ya, langsung saja kita mulai. Nah, di sini pilihan ganda nomor 1. Lina sedang mempelajari bilangan heksadesimal dalam bentuk warna dalam desain digital. Sering direpresentasikan dengan kode heksadesimal seperti pagar, FF, 57 dan seterusnya. Nah, ini pasti kalian sering lihat ya, terutama kalau pakai Canva dalam memilih warna pasti ada ini. Jadi ini itu kode heksadesimal yang mewakili suatu warna. Nah, kalau di sini pagar kode heksadesimal ini menandakan untuk warna orange, gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa alasan utama penggunaan sistem bilangan heksadesimal dalam komputer? Nah, di sini jawabannya sudah sangat jelas ya, yaitu pilihannya adalah C. Ya, karena lebih ringkas dan mudah dikonversi ke bilangan biner. Ya, sudah seperti kita ketahui juga. Ya, contohnya ya di Canva itu ya, kita sering sekali melihat ada kode-kode pagar kombinasi antara huruf dan angka ketika ingin memilih warna. Ya, sekarang kita lihat pilihan yang lain. Nah, kalau A ini dia salah ya, karena lebih cepat dihitung oleh manusia daripada biner. Nah, ini untuk kecepatan hitung ini tergantung dari manusianya gitu ya. Jadi bukan berarti heksadesimal atau biner itu lebih mudah atau lebih sulit gitu. Kemudian yang B, karena heksadesimal menggunakan angka dan huruf. Nah, ini juga kurang tepat pilihannya. Emang kenapa kalau pakai angka dan huruf, apakah lebih susah? Ya, belum tentu. Apakah lebih mudah? Juga belum tentu gitu ya. Jadi ini kurang jelas maksudnya. Nah, sedangkan yang pilihan D, karena lebih populer dibandingkan sistem bilangan lainnya, ini juga salah. Ya, tidak ada yang lebih populer ya. Yang digunakan di komputer intinya ada 4 bilangan, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Oke ya, bisa dimengerti. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini dalam sebuah diskusi, Mr. Andi menjelaskan tentang bilangan biner. Nah, yaitu sistem bilangan yang hanya menggunakan 0 dan 1. Ya, jadi pertanyaannya, mengapa sistem bilangan biner penting digunakan dalam komputer? Nah, jadi jawabannya yaitu B. Ya, karena komputer hanya dapat memahami sinyal listrik dalam bentuk on dan off. Nah, kenapa dikatakan bentuk on dan off? Karena angka 0 dan 1 itu dianggap seperti sinyal listrik. Ketika 0 dia off, ya, ketika 0 dia off, ketika 1 dia on, gitu ya. Nah, itulah bilangan biner. Jadi hanya terdiri dari 2 angka saja, 1 dan 0. Sekarang kita lihat pilihan yang lain. Kalau yang A ini sudah pasti salah ya, karena mudah dipahami oleh manusia ya. Kalau untuk dipahami manusia sudah pasti lebih mudah bilangan desimal, karena itu tidak mewakili bilangan apapun ya. Jadi murni, yaitu dari 0 sampai 9. Kemudian yang C, karena menggunakan angka desimal terlalu sulit untuk komputer. Nah, ini juga salah ya. Kemudian yang D, karena bilangan biner lebih besar dari bilangan desimal. Ini juga salah ya. Tidak ada yang lebih besar lebih kecil antara bilangan biner dan desimal. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini di dalam kelas Mr. Joko memberikan sebuah tantangan kepada siswa untuk mengubah bilangan desimal 57 dalam bentuk biner. Nah, sekarang bagaimana bentuk bilangan desimal 57 jika dikonversikan ke dalam sistem bilangan biner? Nah, di sini kita jawab ya. Seperti biasa rumusnya yaitu kita urutkan dulu barisan bilangan yang dipangkatkan atau yang yang dikali 2. Ya, jadi dimulai dari 1 dulu, kemudian 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16, 16 kali 2 sama dengan 32. Ya, 32 dikali 2 sama dengan 64. Nah, untuk membuat barisan ini pastikan dia supaya tidak
atau lebih dari ini ya, lebih dari bilangan yang dicari. Kalau misalnya bilangan yang dicari itu lebih dari 57, kalian bikin baris lebih banyak lagi gitu ya. Nah, di sini karena 57, jadi kita pakai deret bilangan ini ya sampai 64. Jadi dikali 2, mulai dari angka 1 dulu. 1 dikali 2 2, 1, kemudian 1 dikali 2 2, 2 kali 2 4, kemudian 4 kali 2 sama dengan 8, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian kita kurangi satu persatu lagi ya, kurangi dari bilangan yang sama atau lebih kecil dari 57. Nah, karena ini lebih besar dari 57, jadi kita tidak pakai ya. Jadi kita tidak usah anggap, atau di sini Mister hapus dulu. Nah, oke, kita mulai dari 32. Sekarang 57 dikurang 32. Itu hasilnya adalah 25 ya. Nah, karena kita mengurangi dengan 32, jadi ingat dikasih tanda dulu. Nah, kalau sudah dikasih tanda, maka kita beri angka 1 gitu ya. Sekarang 25. Nah, yang lebih kecil dari 25 kan 16 ya, karena 32 lebih besar, jadi kita kurang 16. Di sini kita lingkari. Nah, 25 dikurang 16 sama dengan 9. Nah, kita kasih tanda angka 1 juga. Kemudian 9 nih. Nah, 9 di sini dikurang 8 ya, sudah jelas. Sudah pasti kita kurangi 8. Nah, hasilnya adalah 1. Nah, 8-nya kita kasih angka 1. Kemudian langsung ke dikurangi 1 juga ya, 1 dikurangi 1 karena di sini ada angka 1 sisa ya. Jadi ini 1 sama dengan 0. Kita akan kurangi dia hingga jadi 0. Nah, kasih angka 1. Nah, yang tidak berisi angka 1 kita kasih angka 0. Nah, jadi inilah dia bilangan binernya. Kita cari di sini mana yang ada 111001. Nah, ini dia ya pilihannya yang A. Jadi sudah jelas dan sudah pasti ya, kalau perhitungan tidak mungkin lagi yang ini, dan ini. Sudah pasti jawabannya yang sesuai dengan hasil perhitungannya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di sini guru memberi contoh bahwa angka desimal 25 diubah menjadi biner dengan membagi angka tersebut secara berulang dengan 2 dan mencatat sisa hasil bagi. Nah, itu dia salah satu cara yang bisa dicoba ya, selain dengan cara yang seperti nomor 3 tadi. Ya, bisa kalian bagi 2 terus catat hasil bagi, atau juga kalian bisa bikin baris bilangan seperti ini, juga bisa ya. Nah, di sini kalian akan diminta mengkonversi bilangan desimal 18 ke biner. Nah, caranya boleh seperti tadi. Kalian bentuk barisan deret bilangan dulu, dimulai dari 1, kemudian ini dikali 2 hingga hasilnya tidak lebih besar dari 18. Jadi 1 kemudian 1 kali 2 yaitu 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 8 kali 2 sama dengan 16. Nah, kalau 16 dikali 2 kan 32. Jadi 32-nya kita tidak usah tulis. Jadi cukup sampai 16 saja. Ya. Nah, sekarang kita kurangi lagi sama seperti tadi. Kurangi dengan bilangan yang sama dengan 18 atau lebih kecil. Nah, di sini 16 ya. Jadi kita kurang 16. Di sini 18 kurang 16 sama dengan 2. Nah, karena hasilnya 2, kita langsung kurangi dengan 2. Ya, sama dengan 0. Nah, yang digunakan untuk pengurangan tadi yaitu 16 dan 2 dikasih angka 1 di bawahnya. Nah, sisanya dikasih angka 0. Nah, maka inilah hasilnya. Jadi ini adalah bilangan biner dari 18 yaitu 10010. Nah, ini dia jawabannya ya. 10010. Nah, ini juga salah, dan salah. Oke, sudah cukup jelas karena ini perhitungan. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Nah, Mr. Satria menjelaskan bahwa dalam sistem heksadesimal setiap digit merepresentasikan 16 pangkat tertentu. Nah, jadi dan angka desimal diubah ke huruf jika nilainya lebih besar dari 9. Contohnya A sama dengan 10 dan F sama dengan 15. Nah, jika bilangan desimal 145 dikonversikan ke heksadesimal,
Nah, hasilnya adalah, nah jadi kita harus mengetahui dari dulu bilangan heksadesimal itu bilangan apa sih. Jadi bilangan heksadesimal itu bilangan yang memiliki jumlah total bilangan sebanyak 16 ya. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, setelah 9 itu diganti dengan huruf ya, seperti di sini sudah dikatakan. Jadi langsung lanjut. A menandakan 10, B 11, C 12, D 13, kemudian E 14 dan F 15. Jadi ini 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, kita kurang ternyata dari 0 ya. 0 sampai 9, kemudian 10 sampai 15. Ya, itulah bilangan heksadesimal. Sekarang kita hitung cara mengkonversi bilangan desimal 145 ke heksadesimal. Jadi seperti caranya masih sama seperti dulu, yaitu dibagi 16 terus dicatat sisa baginya. Oke, kita mulai saja. 145 dibagi 16. Nah, di sini kalian bisa pakai kalkulator. Jadi caranya jangan langsung 145 dibagi 16 ya. Nanti hasilnya tidak akan akurat. Jadi caranya adalah kalian kalikan dulu 16 ini ya, satu persatu hingga hasilnya mendekati 145. Bisa dikali 1 dulu, kemudian kali 2, kali 3, kali 4 sampai dia mendekati 145. Di sini 16 dikali 9 ya. Kalau 16 dikali 9 dia 144. Nah, jadi sisa 1 ya. Jadi dia paling mendekati. Jadi di sini tulis 9, kemudian sisa 1. Nah, hasil pembagiannya itu akan dibagi lagi. Ya, 9 dibagi 16. Nah, 9 bagi 16 kan nggak bisa. Berarti kita cari lagi caranya supaya 16 ini dikali berapa biar 9. Yaitu caranya adalah 16 dikali 0. Ya, 16 kali 0 kan 0 tuh. Sekarang sisanya berarti ada 9. Nah, ini kalian urutkan dari bawah ke atas. Jadi hasilnya adalah 91 gitu ya. Nah, karena 9 dan 1 ini di bawah 10, jadi dia masih tetap angka. Ya, tidak pakai kombinasi huruf. Ya, jadi jawabannya adalah A, sudah jelas ya. Ini salah, dan ini salah. Oke, bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, di sini Mr. Satria menjelaskan bahwa perangkat bernama router menghubungkan jaringan rumah ke internet, sedangkan perangkat access point memungkinkan ponsel terhubung tanpa kabel. Nah, sekarang ditanya, apa fungsi utama sebuah router dalam jaringan komputer? Nah, di sini kalau kalian teliti, ya di soalnya sudah ada jawabannya. Ya, ini lihat, router menghubungkan jaringan rumah ke internet. Ya. Nah, sekarang pilihan yang paling tepat, yang paling mendekati sudah jelas B, ya. Menghubungkan jaringan lokal ke jaringan lain, contohnya internet, ya. Nah, kalau access point dia menghubungkan komputer tanpa kabel. Jadi seperti hotspot. Nah, hotspot itu bisa ada karena ada access point. Kalau tidak ada access point, maka nggak bisa pakai hotspot, gitu ya. Oke, berarti ini salah ya. Kemudian memperkuat sinyal wifi agar jangkauan lebih luas, ini salah. Ini adalah tugasnya repeater. Nah, ini nggak jelas nih. Ya, sudah pasti salah. Oke.
Sekarang kita lanjut nomor 7. Di sekolah, Mr. Ari menjelaskan bahwa agar komputer-komputer tersebut dapat terhubung ke internet, digunakan perangkat seperti switch, router, dan access point. Sekarang ditanya, apa peran utama sebuah switch dalam jaringan komputer? Nah, jadi harus dipahami dulu ya. Ada switch, router, dan access point. Kalau router seperti yang di soal sebelumnya, yaitu menghubungkan jaringan lokal ke internet. Sedangkan access point, dia memungkinkan komputer bisa saling terhubung tanpa menggunakan kabel. Jadi dia wireless gitu ya. Nah, sekarang switch. Nah, switch itu berfungsi untuk menghubungkan beberapa komputer. Ya, Mister singkat aja, jadi connect lebih dari satu komputer atau device gitu ya. Ya, jadi switch itu menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Nah, itu dia. Nah, sekarang kita lihat pilihannya di sini. Kalau yang A menghubungkan jaringan lokal ke internet, ini sudah pasti salah karena ini tugasnya router. Kemudian mengarahkan data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan lokal. Nah, ini yang benar ya. Ini yang benar. Kemudian yang C menghubungkan perangkat tanpa kabel. Nah, ini juga salah. Ini tugasnya access point. Ini tugasnya access point. Menyimpan data yang dibagikan di internet. Nah, ini juga salah. Ya, jadi jawaban yang benar adalah B. Jadi fungsi dari switch itu menghubungkan atau mengarahkan data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan lokal atau dalam satu jaringan. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Saat belajar tentang keamanan data, Rina bertanya kepada gurunya, bagaimana cara agar pesan yang ia kirimkan ke teman tetap aman dan tidak bisa dibaca oleh orang lain? Dan pentingnya menggunakan enkripsi. Nah, di pertanyaannya, mengapa enkripsi penting dalam komunikasi data? Jadi, perlu kalian ketahui, enkripsi itu adalah suatu proses penyandian. Ya. Nah, penyandian ini berbeda seperti kalian mau login aplikasi atau membuka HP. Ya. Enkripsi, penyandian. Nah, penyandian ini yang dimaksud adalah mengubah pesan menjadi kode. Nah, ini dia enkripsi sebenarnya ya. Jadi bukan seperti kalian buka gembok baru bisa baca kodenya, bisa baca pesannya, bukan. Tetapi ini pesannya yang diubah menjadi kode. Gitu ya. Itulah namanya enkripsi. Jadi enkripsi itu bisa bekerja dengan menggunakan dua kunci. Kunci yang pertama itu membentuk kode enkripsinya, jadi mengubah pesannya menjadi kode. Kemudian kunci yang kedua adalah mengubah kodenya kembali menjadi pesannya. Makanya dengan adanya enkripsi, ya, pesan kita akan sangat sulit untuk dibaca oleh orang yang tidak semestinya gitu atau hacker gitu ya. Nah, di sini pilihan yang paling tepat adalah B. Untuk menyulitkan peretas membaca data yang dikirim. Nah, kalau A, mempercepat pengiriman data, ini kan tergantung dari device dan koneksi internet. Kalau C, untuk mempermudah perangkat menyimpan data, ini salah. Karena dia bukan sifatnya mengkompres gitu ya, bukan mengurangi ukuran file. Kemudian yang D juga salah, bukan untuk mengurangi jumlah data yang dikirimkan. Nah, jadi fungsi enkripsi itu sekali lagi harus diingat adalah untuk menyulitkan peretas membaca file data ya, atau pesan yang dikirim. Kita lanjut ke nomor 9. Suatu hari, Dani menerima email yang tampaknya berasal dari banknya. Nah, dalam email tersebut ada tautan yang meminta Dani untuk memasukkan nomor rekening dan kata sandinya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa teknik pencurian data yang digunakan dalam kasus tersebut? Nah, ingat ya. Di sini ada kata kuncinya yaitu email.
kemudian yang tampaknya berasal dari banknya, kemudian ada tautan yang meminta Dani untuk memasukkan data penting. Nah, jadi jawabannya sudah jelas, yaitu ini ya, email spoofing. Jadi email spoofing itu ya suatu teknik pencurian data dengan berpura-pura mengirimkan email seperti dari lembaga resmi, bisa dari bank, dari kementerian gitu, yang mengandung tautan untuk meminta korbannya memasukkan data-data penting yang diinginkan gitu. Kalau phishing, secara cara kerjanya juga sama ya. Dia cara kerjanya juga sama seperti email spoofing, bedanya dia tidak melalui email. Jadi dia biasanya dari pesan-pesan, bahkan dari teman kita sendiri yang meneruskan pesan tanpa dicek dulu kebenarannya gitu ya. Jadi dia bukan dari email tapi berupa tautan juga ya. Tautan yang terlihat resmi ya, dan juga menginginkan untuk agar korbannya itu mau menginputkan data-data penting ya. Jadi ini sejenis dengan phishing. Sejenis dengan email spoofing. Jadi ini mirip ya. Ini mirip. Tapi cara penyalurannya saja yang berbeda. Kalau ini lewat email, kalau ini lewat tautan aja. Kemudian kalau hacking ini sudah jelas berbeda ya. Hacking itu pembajakan. Jadi perangkat kita dibajak dan dikendalikan oleh si pelaku. Kita sudah lost control dengan perangkat kita. Jadi kalau hacking ini tidak hanya mendapatkan data penting dari kita, tetapi juga bisa mengoperasikan perangkat kita sesuai yang dia mau gitu ya. Terus kalau keyloging ini dia memata-matai apa saja yang kita ketik di keyboard. Jadi Mister singkat saja, jadi mata-mata keyboard. Ya, biasanya dia masuk melalui aplikasi-aplikasi bajakan. Ya, kemudian dia bisa dapat membaca keyboard apa saja sih yang kita masukkan gitu. Ya. Oke, sudah clear nomor 9 ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Nah, di sini di suatu pagi, Budi menerima pesan singkat dari nomor yang mengaku sebagai layanan perbankan. Wah, ini kejahatan lagi ya. Kemudian pesan tersebut berisi tautan dan meminta Budi untuk memasukkan data penting seperti nomor rekening dan PIN dengan alasan ada masalah pada akun banknya. Nah, ini sudah sangat sering ya terjadi ya. Dia menipu terus kemudian dengan alasan ada masalah pada akun banknya. Nah, jadi apa yang sebaiknya dilakukan Budi untuk menghindari risiko pencurian data akibat serangan phishing? Ya. Jadi ini termasuk kejahatan phishing ya, karena dia mendapat pesan singkat dan berisi tautan yang meminta dia untuk memasukkan data-data penting. Nah, sekarang kita ditanya cara mencegah atau menghindari risiko phishing. Ya, di sini pilihan yang paling tepat sudah pasti B. Ya, mengabaikan pesan dan langsung menghapus pesannya jika mencurigakan. Ya, jadi saat kalian menerima apapun itu, dipastikan dulu ya. Misalnya kalau akun banknya memang ada masalah, coba saja ke agen bank terdekat ya, entah itu Bank Mandiri, BCA atau BRI, silahkan dikunjungi banknya terus ditanyakan di sana pada petugasnya ya. Karena biasanya kalau hal-hal urgent itu tidak mungkin langsung diminta melalui email ya. Kemudian yang kalau kita lihat di jawaban yang lain, mengklik tautan memasukkan data yang diminta, ini sudah salah, langsung kena jebakan tikus. Kemudian yang C, memberikan informasi pribadinya hanya melalui telepon, ini sama juga, nggak boleh ya. Jadi kemudian meminta teman untuk membuka tautan tersebut terlebih dahulu. Nah, ini malah mengorbankan temannya, ini juga salah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Nah, selanjutnya kita ke isian singkat nomor 1. Mr. Rudi menjelaskan bahwa komputer menggunakan sistem bilangan biner untuk memproses data, sedangkan manusia lebih sering menggunakan sistem bilangan desimal.
Nah, jika bilangan desimal 25 dikonversikan ke sistem bilangan biner, hasilnya adalah, nah ini kita hitung lagi. Ya, caranya masih sama, kalian buat dulu deret bilangan yang dikali 2. Itu dimulai dari 1, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Nah, jadi sampai di 16 saja, karena kalau 16 dikali 2 sudah 32, ya, lebih besar dari 25. Nah, sekarang kita lanjut, kita langsung hitung dari 25 dikurangi 16. Ya, di sini hasil dari 25 dikurangi 16 itu sama dengan 9. Nah, kita jangan lupa kasih tanda dulu 16-nya ya, diberi angka 1. Nah, ini 9. Nah, 9 dikurangi 8 ya, sudah jelas ya. Langsung kita kurangi 8, hasilnya adalah 1. 8-nya juga diisi angka 1 ya, dikasih tanda. Kemudian ini 1, nah sudah jelas. Kita langsung saja kurangi dengan 1 juga, hingga hasilnya 0. Nah, 1 yang digunakan sebagai untuk pengurangan, dikasih tanda dan juga dikasih angka 1. Yang tidak digunakan, kita kasih angka 0. Nah, jadi hasilnya adalah 11 001. Inilah dia jawabannya dari soal nomor 1 ya. Jadi dicoba lagi, dilatih untuk mengkonversi bilangan desimal ke biner, kemudian desimal ke oktal, desimal ke heksa, dan sebaliknya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Mr. Rudi menjelaskan bahwa sistem komputer memanfaatkan berbagai jenis sistem bilangan untuk tujuan yang berbeda. Nah, pertanyaannya, sistem bilangan lainnya yang memiliki basis 8 angka adalah, nah ini kalian harus pahami dulu, kita ada 4 bilangan ya. Desimal ini bilangan 0 sampai 9 ya. Kemudian kalau biner ini hanya terdiri dari 2 angka saja, yaitu 1 dan 0 ya. Kemudian ada namanya oktal. Jadi oktal itu dia bilangannya berjumlah ada 8, dari 0 sampai 7. Kalau heksadesimal dia jumlahnya ada 16, tetapi dia 0 sampai 9, kemudian dilanjutkan dengan A sampai F. Nah, di sini sudah jelas jawabannya adalah oktal, karena dia jumlah bilangannya ada 8 atau berbasis 8 angka ya, sudah jelas. Jadi jawabannya adalah oktal. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di ruang laboratorium komputer, Mr. Yan menjelaskan bahwa setiap perangkat dalam jaringan memiliki peran penting. Misalnya terdapat router, switch, dan access point. Nah, jadi nama perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan lokal ke internet adalah, nah diingat lagi soal pilihan ganda tadi. Di sini ada router, ada switch, ada access point. Kalau access point itu fungsinya adalah menghubungkan komputer atau device tanpa kabel. Jadi dia bersifat wireless seperti hotspot ya. Jadi connect tanpa kabel. Kemudian kalau switch itu dia menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Nah, jadi connect lebih dari satu komputer atau PC dalam satu jaringan. Nah, kalau router ini menghubungkan jaringan komputer ke internet.
atau jaringan lainnya. Ya, jaringan lainnya. Jadi jawabannya di sini sudah jelas pasti router. Oke ya, jadi ini dia jawabannya. Oke, kita lanjut ke isian singkat nomor 4. Nah, di sini Mr. Rudy menjelaskan bahwa salah satu cara peretas mencuri data adalah dengan menyisipkan perangkat lunak berbahaya ke dalam file yang diunduh dari internet. Nah, sebutkan satu langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan file yang diunduh dari internet aman sebelum dibuka. Nah, ini kalian bisa cari di Google ya. Jadi sangat banyak cara untuk menghindari kita terkena bahaya pencurian data. Nah, salah satunya sudah pasti pastikan format. Nah, ini yang sangat jarang ya. Pastikan format file yang diunduh. Nah, maksudnya gimana? Misalnya kalian mau mendownload lagu dari internet, pastikan formatnya juga bertipe audio seperti MP3 ya, atau dan lainnya. Nah, semisalnya kalau file audio, file musiknya itu berupa APK lah, kemudian .exe, nah itu sudah pasti aplikasi berbahaya. Gitu ya. Nah, kalian juga bisa caranya yaitu pastikan situsnya resmi. Ya, situs resmi. Misalnya kalian mau download aplikasi, pastikan di situsnya. Misalnya kalau komputer kalian Windows, pastikan di situs Windows, jangan di situs lainnya ya. Karena kalau situs resmi sudah pasti bebas dari virus. Nah, dan lain sebagainya ya, banyak cara-caranya supaya kalian tidak terkena pencurian data kalau mendownload sesuatu dari internet. Itu ya. Kita lanjut ke nomor 5. Suatu hari, Rina tidak sengaja mengakses link website yang berisi informasi giveaway iPhone 14 Pro Max yang mengandung profil artis tertentu. Wah, ini sering sekali ya, lagi hot. Nah, website tersebut meminta username dan password akun belajarnya. Waduh, bahaya ini. Nah, pertanyaannya, teknik pencurian data yang digunakan dalam kasus tersebut adalah, nah ini sudah pasti phishing. Ya, karena dia berupa tautan ya, kemudian berisi seolah-olah dari artis tertentu ya. Jadi kan terlihat resmi itu karena ada artis nih. Biasanya kan kalau sudah artis itu nggak mungkin main-main. Nah, di sini ternyata ada link website berisi informasi giveaway yang mengandung profil artis tertentu. Nah, yang salah adalah di sini meminta username dan password akun belajarnya. Nah, jadi kalau kalian mengakses situs ya tidak sengaja, terus dia meminta data-data seperti ini, entah itu username atau password atau apalah gitu ya. Nah, kalian sudah harus menaruh curiga bahwa link tersebut berbahaya gitu ya, atau palsu. Nah, itu juga termasuk ke phishing gitu ya. Jadi nama teknik pencurian datanya adalah dengan namanya adalah phishing. Oke, itu dia untuk soal isian singkat nomor 5. Selanjutnya kita ke soal uraian nomor 1. Nah, di sini kalian diminta untuk mengkonversi bilangan biner 1011 ke dalam bentuk sistem desimal dan heksadesimal. Nah, jadi caranya kalian harus satu-satu dulu. Kalian ubah dulu binernya ke desimal dulu. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Jadi caranya itu masih sama. Nah, ini kan dari biner ke desimal, sedangkan tadi dari desimal ke biner. Kalau biner ke desimal itu cukup mudah ya. Jadi kalian tulis dulu di sini. Ini untuk binernya ya, biar kita gampang. Nah, binernya kalian tulis dulu
1011. Nah, sekarang kalian deretkan bilangan yang dikalikan 2 tadi, seperti tadi ya, dimulai dari 1, 2, 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, di sini yang tidak ada angka 0 kalian coret, yang tidak ada angka 1 yaitu 0 kalian coret ya, yang dapat angka 0 dicoret, tidak usah dianggap. Nah, yang ada angka satunya ini ya, kalian tambahkan semuanya. Jadi 8 ditambah 2 ditambah 1, maka hasilnya adalah 11. Nah, jadi bilangan desimal hasil konversi biner 1011 itu adalah 11. Nah, sekarang ini sorry. Kita jangan pakai biner tapi pakai desimal di sini. Nah, karena ini kan dari biner emang. Nah, sekarang dari desimal ini kita bisa gunakan ke heksadesimal biar lebih mudah. Heksadesimal. Nah, sekarang jadinya adalah dari desimal ke heksadesimal. Nah, di sini 11. Caranya masih sama seperti tadi, yaitu dibagi 16. Nah, di sini kita tulis dulu 11 dibagi 16. Kemudian kita cari hasilnya, yaitu jadi hasilnya itu adalah 0 sisa 11. Karena 11 bagi 16 kan nggak bisa. Jadi kita cara hitungnya itu tetap seperti tadi. Kita kalikan dulu 16-nya dengan berapa biar bisa mendekati 11. Maka bisa didapat dikali 0 dulu biar hasilnya 0 ya. Dikali 0 dulu. Dikali 0 dulu biar hasilnya 0. Kemudian baru ditambah 11. Maka hasilnya di sini sudah pasti 11 ya. Karena kalau 0 bagi 16 kan sudah tidak dipakai lagi karena hasilnya pasti 0. Maka di sini didapatkan hasil biner 1011 ke heksadesimal, atau kita bisa sebut juga bilangan desimal 11 karena tadi kita sudah konversi. Didapatkan hasilnya adalah 11. Nah, karena heksadesimal itu angkanya cuma sampai 9, maka angka 11 ini kita ubah ke huruf apa, ayo? Kalau angka 10 diubah jadi huruf A, maka ini sama dengan B ya. Jadi ini dia heksanya, ini desimalnya, ini heksanya. Oke. Cukup panjang ya karena kita mengkonversi dua bilangan sekaligus. Tapi tidak apa. Ya, kita lanjut ke bilangan keduanya. Soal keduanya. Di sini Mr. Joko menjelaskan kepada siswa bahwa manusia berinteraksi dengan komputer dalam memproses data menggunakan berbagai sistem bilangan. Nah, sekarang jelaskan perbedaan antara sistem bilangan biner, desimal, heksadesimal, dan oktal. Nah, ini kalian tinggal jelaskan lagi ya. Jadi kalian jelaskan lagi di sini, misalnya biner sama kayak seperti soal isian tadi, 0 sampai 0 dan 1. Kemudian kalau desimal itu 0 hingga 9. Kemudian oktal itu basis 8 angka, yaitu 0 sampai 7. Kalau heksa, ingat heksadesimal sama seperti heksagon. Kalau oktal juga oktagon gitu ya, sudah pasti. Kalau okta berarti 8, kalau heksa itu 16. Jadi basis 16 angka. Hasilnya adalah
0 sampai 9 dan A sampai F. Jadi A ini mewakili 10 dan seterusnya sampai ke 15. Itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Mr. Rudi mengingatkan siswa bahwa untuk dapat memahami komputer lebih dalam, kita perlu mengenal berbagai sistem bilangan. Nah, jelaskan langkah-langkah untuk mengkonversi bilangan oktal 68 ke dalam sistem desimal dan biner. Nah, ini sama seperti tadi, kita disuruh mengkonversi dua bilangan sekaligus. Jadi, caranya tetap kayak tadi, yaitu satu-satu. Nah, tetapi ini Mister ada salah soal, bukan 68 ya, tetapi 67. Ya, 67 ya, bukan 68, karena kalau di oktal itu tidak ada konversi dari oktal yang menggunakan angka 8. Pasti menggunakan angka 7. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita konversi dulu dari oktal ke desimal dulu deh. Nah, di sini kita desimal. Nah, jadi caranya kalau dari oktal ke desimal maupun dari heksa ke desimal itu kita sama-sama kalikan. Nah, jadi kalau dari desimal ke oktal ya kita tulis dulu. Kalau dari kalau dari oktal ke desimal itu dikali 8 dengan pangkat ya, dengan pangkat ini dalam kurung pangkatnya. Kemudian kalau heksa ke desimal juga itu dikali 16 dengan pangkat tertentu ya. Nah, sekarang ini kita oktal ke desimal, berarti kita kali 8. Nah, di sini kita tulis dulu 67. Nah, cara mengalikannya ya cukup mudah. Kita deretkan dulu dia jadi 67. Nah, setelah kita ubah jadi vertikal gini, baru kita kalikan dengan 8 karena dia oktal ya, dari oktal ke desimal. Di sini kita kali 8 pangkat 0. Di sini kita kali 8 pangkat 1. Ya, jadi di sini kita tinggal hitung aja masing-masing dari sini ya. Kita hitung dari atas dulu, 6 dikali 8 pangkat 1. Kalau 8 pangkat 1 kan 8-nya cuma sekali. Ya, jadi kita langsung 6 kali 8 hasilnya 48. Kemudian ini ada 7 kali 8 pangkat 0. Kalau 8 pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi 7 dikali 1 sama dengan 7. Nah, sekarang ini kita tinggal tambahkan saja. 48 tambah 7 hasilnya adalah 55. Ini dia hasil dari oktal 67 menjadi desimal. Hasilnya adalah 55. Nah, untuk cara hitung ini, misalnya dia ada 3 angka ya, 67. Ini kan baru 2 angka. Misalnya dia ada 3 angka, 672 gitu misalnya. Maka ini ditambah jadi di bawahnya gitu ya. Jadi kita tulis di sini di bawahnya kali 8 pangkat 0. Kemudian ini jadi 1 dan ini jadi 2. Nah, gitu ya, dan seterusnya. Jadi tidak terpaku 8 pangkat 0 dan 8 pangkat 1 saja, tergantung dari jumlah bilangannya ya. Kalau dia 2 angka maka 0 dan 1 saja pangkatnya. Gitu. Oke ya. Nah, ini sudah didapat desimalnya.
Sekarang kita cari binernya, maka kita ubah ini aja, 55 ini langsung. Jadi dari bilangan desimal 55 menjadi ke biner. Ya, caranya sama, kalian buat dulu deretnya. Kalian ubah dulu buat dulu deretnya. Dimulai dari 1 2 2 kali 2 4 4 kali 2 8 8 kali 2 16 16 kali 2 32. Ya, cukup sampai 32 karena kalau 32 dikali 2 itu hasilnya 64, sudah lebih besar dari 55. Sekarang kita langsung kurangi 55 dikurang 32 di sini ya. Ingat dikasih angka 1. Nah, kemudian 55 dikurang 32, maka hasilnya adalah 23. Nah, karena di sini 23, maka kita kurangi dengan 16 lagi. Ingat dia dikasih angka 1. Nah, 23 dikurangi 16 sama dengan 7. Nah, karena di sini 7, maka kita loncati 8-nya dan kurangi dengan angka 4. Ya, dikasih angka 1. Nah, 7 kurang 4 sama dengan 3. Nah, di sini langsung kita kurangi dengan 2, dikasih tanda lagi. Hasilnya 1. Nah, dikasih tanda lagi angka 1-nya. Baru dia 0. Nah, di sini yang tidak ada tandanya kita kasih 0, maka hasilnya adalah 110 111. Nah, ini dia hasil dari bilangan dari desimal 55 ke biner, atau dari bilangan oktal 67 ke biner. Jadi kita ubah dulu ke desimal supaya lebih mudah. Karena lebih mudah dari desimal ke biner, desimal ke oktal maupun desimal ke heksa gitu ya. Nah, ini soal nomor 4. Nah, di sini kalian diminta untuk menjelaskan peran fungsi dari router, switch, dan modem. Nah, kita jabarkan lagi ya, seperti soal-soal sebelumnya. Kalau router itu menghubungkan jaringan lokal ke internet atau jaringan lainnya. Kemudian kalau switch, nah, seperti tadi juga sama, dia menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Ya, jadi dia bukan menghubungkan beberapa komputer dalam satu internet, enggak, tapi menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Jadi jaringannya ini jaringan lokal gitu ya, switch itu. Kemudian kalau modem, nah ini menghubungkan komputer dengan internet. Nah, itu dia fungsi dari ketiga perangkat jaringan tersebut. Ya, jangan sampai ketukar nanti. Jadi router itu adalah menghubungkan menghubungkan jaringan lokal ke internet. Kemudian kalau switch menghubungkan beberapa komputer dalam satu jaringan. Yang terakhir ada modem, yaitu menghubungkan komputer ke internet. Nah, jadi bisa ulangi dulu. Jaringan itu tidak selalu internet. Jaringan yang termasuk internet itu adalah jaringan WAN ya. Jaringan WAN baru dia disebut internet karena dia menghubungkan seluruh negara itu ya. Jaringan yang menghubungkan seluruh negara itu WAN. Kalau jaringan biasa itu biasanya LAN atau MAN. Jadi dia masih bersifat lokal gitu ya. Nah, kemudian nomor 5.
Nah, di sini Mr. Dedi ceritanya menjelaskan kepada siswa tentang keamanan ya. Jadi banyak data pribadi yang sangat rentan terhadap pencurian jika tidak dilindungi dengan baik. Nah, di sini kalian diminta untuk menyebutkan dan menjelaskan teknik-teknik pencurian data dan tips-tipsnya. Nah, itu ya. Sekarang kita list dulu nih. Tadi kita ada menyebutkan tentang phishing, kemudian ada spoofing, kemudian ada apa lagi? Kemudian ada keyloging gitu ya, seperti tadi email, phishing, kemudian keyloging, terus juga ada hacking, ada banyak ya. Nah, di sini kalian tinggal jelaskan aja nih sama seperti di soal sebelumnya, kalian jelaskan ya. Kemudian langkah tipsnya ya sama seperti tadi untuk menjaga keamanan data, yaitu situsnya harus resmi. Kemudian pastikan format file kalau mengunduh ya. Dan yang paling terakhir dan yang paling penting di sini adalah memeriksa dulu kebenarannya ya, atau cross check gitu ya. Kita cross check dulu atau periksa berulang kali. Misalnya kalau dapat tautan atau email ya, kalau email resmi nggak mungkin dia meminta memasukkan username, password, apalagi password m-banking gitu ya, sudah pasti nggak mungkin ya. Kalau ada berarti itu adalah salah satu tautan yang berbahaya atau tautan yang digunakan untuk mencuri data. Nah, jadi harus dipahami dulu apa aja sih teknik pencurian data, terus juga tips-tipsnya itu bagaimana supaya kita tidak terhindar dari pencurian data. Nah, ini kalian sangat penting untuk dipelajari karena di zaman sekarang ini kita sedang gencar-gencarnya menghadapi pencurian data. Jadi supaya kedepannya kalian tidak terhindar hal-hal tersebut ya, jadi pelajarilah materi ini baik-baik ya sebagai bekal kalian juga itu. Nah, itu dia untuk pembahasan tryout persiapan SIS-nya ya. Semoga mendapat hasil yang maksimal dan good luck.